sesuai janji gue di polling, gue itu kan menceritakan masa kecil plus cara gue menyembuhkan trauma dan depresi gue gitu ya. Dan udah ada video tentang masa kecil gue yang sampai SMA. Jadi gue ini lanjutin sekaligus gue itu membahas bagaimana gue menyembuhkan diri gue sendiri gitu ya. Prosesnya. Gue harus disclaimer dulu bahwa sebenarnya menjaga kesehatan mental itu sama dengan menjaga kesehatan fisik gitu, yang dimana ya selama lu masih hidup sama seperti proses belajar, lu harus terus menjaga gitu. Ada usaha untuk ada yang sesuatu yang harus dilakukan untuk menjaga hal tersebut gitu kan, kayak gitu. Dan kalau ada hal positif silahkan diambil, kalau nggak ada anggap aja hiburan gitu ya, nggak usah terlalu berpikir keras. Jadi sebenarnya gue itu ya punya kelemahan. Jadi ini kan kebanyakannya ngomongin sesuatu yang kurang dari diri gue gitu. Gue itu punya kelemahan yang dimana gue tuh kesulitan untuk cerita ketika gue susah. Jadi kalau gue cerita tentang gue senang itu gampang banget gitu maksudnya. Jadi bukan yang gue tuh menutup diri, enggak. Tapi ketika gue sedih, ketika gue susah, ketika gue bener-bener semakin gue sangat kesusahan, gue makin susah untuk bicara. Kecuali orangnya mungkin ngerti banget gue gitu, yang terus-terusan sabar mau ngomong gitu, kayak gak apa-apa kok kamu cerita tuh gak membebani gitu, gak apa-apa boleh untuk cerita. Nah ketika gue ketemu sama orang yang kayak gitu, gue tuh mulai agak mau tenang gitu. Itu tuh awalnya karena jadi waktu kecil itu ya biasa anak kecil kan cerita ke ibunya gitu. Terus ibu gue bilang, mama tuh udah pusing kan, mama juga harus nyari uang gitu, kerja keras gitu untuk kamu sama adik kamu gitu. Jadi kalau kamu punya masalah itu gak usah cerita gitu, karena mama udah pusing sendiri, beresin sendiri kalau ada masalah gitu. Efek positifnya ya dari hal itu, gue tuh jadi sangat mandiri gitu. Gue tuh anak yang bisa sangat berpikir solusi, bahkan itu kayaknya SD ya. Tapi ya di sisi lain memang gue itu punya kekurangan yang gue bilang tadi. Bahkan gue agak ekstrim sih, gue tuh kayak gak bisa ngechat duluan sampai sekarang. Kalau orang-orang yang udah kenal gue lama atau deket sih udah gak terlalu masalahin hal itu ya. Mereka tuh ngerti, kayak ya mereka ngerti bahwa sebenarnya kalau gue di chat tuh gue bakal balas aja gitu. Tapi kalau mereka yang ngarepin gue untuk chat dulu, itu tuh kayak agak keajaiban gitu. Jadi bukan masalah gengsi, tapi gue tuh benar-benar tipe orang yang nggak mau ganggu gitu, nggak tega mengganggu orang lain gitu. Itu tuh gue tahu ada sisi negatifnya ya gue makanya sedikit-sedikit belajar gitu. Dan dari situ pun gue belajar untuk ternyata kata-kata tuh bisa sangat punya kekuatan ya, the power of word gitu. Harus sangat hati-hati, terutama ke anak gitu, ke anakku sendiri gitu misalkan. Dan kalau lu sudah mulai mau latihan dari sekarang untuk bicara itu mindful, mikirin dulu ini nyakitin perasaan gak ya gitu, penyampaiannya enak kayak, gue yakin anak lo akan sangat berterima kasih dan pasangan lo juga pasti akan berterima kasih gitu. Dan makanya gue itu sangat strike gitu tentang urusan bicara gitu, apalagi kalau di relationship. Jadi gue bisa sangat santai untuk banyak hal, tapi untuk soal bicara tuh gue pasti mintanya sampein baik-baik gitu. Lu boleh ngomong apa aja, gue juga pasti dengerin. Lu boleh marah, boleh kesel, tapi sampein baik-baik gitu.
kayak gitu. Dan works ya, karena memang gue itu membiasakan gue tuh ngomong yang baik itu benar-benar setiap saat, setiap hari gitu. Jadi, dan gue pun membuat boundaries. Jadi untuk orang-orang yang gak bisa ngomong sama gue dengan respect, itu gue nggak deket gitu. Gue nggak mau deket-deket kayak gitu. Karena kan pasti ada polanya. Kalau yang ibu gue lakuin ke gue tuh, kalau gue nggak sadar pasti gue lanjutin gitu kan. Contoh selanjutnya itu adalah gue itu dulu jelek banget dalam mengekspresikan marah gitu. Gue tuh kecilnya tuh ya, yang kadang kalau marah itu ngamuk tuh bisa yang kayak apa ya, mogok gitu, diem, atau ngamuk yang tantrum gitu loh. Dan itu terjadi mungkin sampai gue itu kuliah awal, jadi marahnya tuh jelek banget gitu loh. Tapi gue tahu sih ini tuh gue dapet dari mana marah kayak gini gitu. Ya dari mana lagi? Cuman maksudnya kan gue orientasinya harus solusi gitu kan. Jadi makanya semenjak gue menyadari itu, gue memperbaiki hal itu gitu. Jadi gue tuh mulai mengelola. Jadi gue tuh nggak selalu ngikutin emosi marah gue gitu loh. Gue tuh ya, sebenarnya kalau dulu tuh kalau marah tuh, lo tau nggak sih yang mukanya tuh panas gitu, karena darahnya tuh naik gitu. Dan itu gue aja yang merasakan itu tuh seram gitu sama diri gue. Makanya gue pikir gue harus memperbaiki diri gue yang itu gitu, karena itu gak baik buat gue, gak baik juga buat pasangan gue, dan gak baik juga untuk masa depan gue gitu kan. Pasangan masa depan gue, mungkin gue kalau pengen punya keturunan gitu. Jadi semenjak saat itu gue rubah juga tuh tiap hari, cara berpikir gue, cara ngomong gue, semuanya lah bener-bener gitu. Terus ya karena gue tuh sempet kayak mati rasa gitu, dan gue juga nggak ngerti apa yang gue suka dan gak suka. Gue tuh jadinya banyak terjebak di toxic relationship dulu ya, terjebak cowok-cowok toxic. Dan mungkin gue juga toxic gitu kalau dulu, karena kan gue nggak tahu juga gitu. Gue bukan gue sengaja gitu, gue tuh nggak tahu bahwa ini tuh toxic gitu sebelum gue belajar. Karena kan gue mengerti cinta itu gue dapat tuh dari ibu gue gitu. Cinta tuh harus kayak gitu, bahwa cinta itu harus mengorbankan semua kebahagiaan gue untuk menyenangkan orang yang gue sayangi gitu. Padahal itu nggak sehat gitu, nggak sehat buat dianya, nggak sehat buat guanya gitu. Kayak gitu. Terus gue juga dulu pernah self harm, jadi menyakiti diri sendiri. Karena apa ya? Ya karena gue nggak sesimpel, gue nggak ngerasa gue hidup gitu. Kayak jadi sakit tuh udah nggak ada bedanya sama nggak sakit gitu. Dan itu nggak sakit loh, serius. Makanya kalau lu ketemu orang yang pernah self harm gitu ya, terus ngelihat luka-luka di badannya gitu yang dia lukain sendiri, dianya tuh nggak ngerasa sakit gitu loh. Terus gue tuh dulu ya, sebenarnya alasan gue self harm itu sebenarnya karena gue tuh sakit banget gitu. Gue ngerasa sakit hati gitu. Tapi gue tuh sangat menekan diri gue untuk gue tuh tidak mau menyakiti orang lain gitu. Karena gue juga nggak tega. Makanya memang sejauh ini gue itu nggak pernah pakai tangan gue untuk nyakitin orang lain ya. Kucing gue aja nggak pernah gue sakitin gitu pakai fisik, apalagi orang. Makanya akhirnya tuh gue itu berapa tahun ya, maybe 3-4 tahun gue kekerasan fisik gitu. Ada hal yang gue
gue sangat sesali gitu, bahwa kayak ketika gue sadar gitu ya bahwa itu sesuatu yang tidak baik gitu, adalah gue berjanji ke diri gue untuk gue nggak pernah nyakitin diri gue lagi gitu. Dan memang sampai detik ini gue tidak pernah melakukan self harm lagi. Itu tuh gue tanpa ada pengobatan kayak ke psikolog atau orang obatin gue, enggak. Dan rasanya ya kalau lu nggak pernah di posisi self harm itu, rasanya tuh memang dunia tuh gelap banget gitu. Semua tuh menyedihkan gitu, hidup ini tuh. Pokoknya kayak kadang aja ya, gue tuh tiap malam tuh gue bisa nangis terus gitu. Gue bahkan dulu itu dalam 1 bulan itu pasti ke dokter biasa, karena gue sakit gitu. Udah imun gue jelek, terus gue mentalnya kayak gitu. Itu makin kan gue cepet sakit gitu. Kalau sekarang sih alhamdulillah ya enggak. Bahkan kayak kadang gue lupa gue terakhir kali ke dokter kapan ya. Jadi kalau sekarang itu gue sakit tuh bisa kayak gue tidurin doang gitu, nanti sembuh. Gue minum obat doang, nanti cepet sembuh gitu. Itu beda banget sama dulu gitu. Gue tuh sangat mengerti bahwa yang namanya ternyata ketika kita sakit mental itu ya, itu bisa gak mempengaruhi kesehatan fisik juga gitu. Kayak gitu. Dan menurut gue dan yang gue jalanin dan riset gue sama banyak orang gitu, emang gak ada sih orang yang berhasil ngerubah orang lain gitu menurut gue. Makanya jangan pernah lu berpikir pengen ngerubah orang lain, lu pengen nyehatin mental orang lain. Enggak. Lu tuh harus ngerti dulu ya, ini resikonya. Kesehatan mental itu bisa dicapai, syarat utamanya orangnya mau sehat dulu. Sama kayak orang sakit secara fisik ya. Kalau orangnya sendiri gak mau sehat, mau dia dibawa ke dokter manapun, mau dikasih pengobatan apapun, gak akan sembuh. Sama aja kayak penyakit mental. Jadi kalau lu ketemu orang, lu cinta sama orangnya, itu jangan langsung lu mikir lu ngerasa bisa gitu nyembuhin mental dia. Enggak. Lu harus lihat dulu dia tipe orangnya mau sembuh apa enggak. Kalau enggak, ya udah lu tinggal pikirin aja gini. Lu kasih jangka waktu deh gitu. Kayak misalkan 3 bulan, atau lu tuh lihat gitu diri lu. Kira-kira lu tuh tipe yang udah stabil belum secara emosi dan mental. Karena alih-alih lu nyembuhin mental orang lain, kalau lu gak ngerti bener-bener, itu bisa lu yang malah ikutan sakit mental gitu. Dia gak sembuh, lu malah sakit mental gitu, kayak di toxic relationship gitu. Makanya lebih baik dan lebih bijaksana kalau lu ketemu orang terus lu lihat, wah ini mentalnya gak sehat gitu. Udah lu pikirin aja lu bisa terima itu atau enggak aja. Jangan mikir dia bakal berubah gitu. Supaya clear dalam melihat orang. Karena kemungkinan besarnya lu gak berhasil kecuali orangnya sendiri mau sembuh gitu. Kalau lu nanya bisa gak kalau dengan kasih sayang apa gitu, usaha gitu, bisa, tapi tidak menjamin. Karena kembali lagi orangnya mau sembuh gak. Kalau orangnya gak mau sembuh, pengen tetap di pemikirannya yang gelap, di mentalnya yang gelap, tetap kayak gitu. Karena gue pun dulu gitu, gue tuh sempat mikir loh bahwa apakah gue itu kayak gini karena gue tuh butuh orang di hidup gue untuk nyembuhin gue gitu. Lu tau gak hasilnya apa? Gue malah ketemu orang-orang yang bikin gue tuh makin sakit gitu, kayak kok jadi gini ya gitu loh. Jadi jangan sembarangan juga lu dalam menyembuhkan seseorang secara mental gitu. Atau kalau lu memang ngerasa peduli banget, lu bawa ke ahlinya gitu. Jangan lu yang tanganin sendiri gitu. Dan gue sih prihatin ya, kayak kalau misalkan ada beberapa cowok gitu yang sengaja
memanfaatkan cewek-cewek yang sakit mental gitu buat dapat seks atau buat ditidurin gitu. Aduh itu tega banget sih, maksudnya udah tahu di cewek tuh nggak sehat gitu, nggak sehat secara mental kan, maksudnya ketika diperlakukan dengan tidak baik lagi, ketemu orang yang nggak bener, itu kan makin aja gitu, trust isunya makin, terus depresinya makin, traumanya nambah gitu loh. Jadi jangan sembarangan gitu, jangan misalkan lu cowok terus ngeliat ini cewek nggak sehat secara mental, jadi kan nggak stabil tuh, jadi kan gampang dimanipulasi, terus kayak lu pura-pura apa kayak gitu, dengerin ceritanya, nyembuhin dia, bikin dia tenang sesaat, tapi lu tuh gak ngelakuin itu supaya dapet seks gitu. Menurut gue itu nggak terhormat banget sih, sumpah. Maksudnya kan ini orang sakit, lu manfaatin gitu loh, jangan. Karena kan bisa jadi itu terjadi itu sama adik lu atau kakak lu gitu, digituin, emang lu terima kan? Enggak, kayak gitu. Jadi bukan berarti ketika lu itu ketemu orang yang tidak lu kenal dekat atau stranger tuh bisa lu kayak gituin karena lu melihat dia tuh nggak sehat secara mental gitu, emosinya nggak stabil. Bahkan kalau gua sih misalkan ya gua memang tidak ada perasaan apa-apa, terus kayak cowoknya tuh misalkan gimana ya, cowoknya tuh gue tahu sih dia tuh ada masalah gitu di mentalnya. Gue tuh bukan yang kayak gue jadiin dia pasangan gue, enggak, tapi gue minta dia ke psikolog atau psikiater gitu, walaupun dengan cara baik-baik ya. Kayak misalkan lu pernah nggak ke psikiater, lu pernah nggak ke psikolog gitu loh. Jadi bukan berarti gue malah malah deketin dia gitu, manfaatin dia. Gue nggak suka manfaatin orang, apalagi kalau orangnya itu dalam keadaan sakit kayak gitu ya, gitu ya kan. Maksudnya kita ngeliat orang sakit tuh iba gitu loh, bukan ngeliat itu tuh sebagai sebuah kesempatan untuk bisa kita manfaatkan gitu kan. Terus gue juga akhirnya ketemu buku ini, cerita sedikit aja ya, mungkin nanti gue di video lain cerita tentang bukunya. Jadi kayak gue tuh sebenarnya bukan terlahir dari orang tua yang suka baca buku, nggak ada, bapak gue nggak, ibu gue nggak gitu. Gue memang menemukan sendiri, kayak gue tiba-tiba jatuh cinta aja karena sebelumnya gue tuh orang yang nggak ngerti kenapa ada orang suka buku gitu. Ini pasti relate sama orang-orang yang nggak suka buku gitu, kayak ngapain sih beli kertas mahal-mahal gitu, ngapain beli cerita mahal-mahal, beli novel gitu, ngapain sih gitu kan. Misalkan di internet juga ada gitu informasinya. Ya setelah gue menjatuh cinta sama buku sih, ya udah gitu, gue happy. Gue bener-bener nggak, hidup gue tuh bener-bener kayak kebanyakannya tuh gue struggle tuh sendiri gitu. Bener-bener gue pengen sembuh karena gue juga pengen sembuh, gue pengen improve karena gue pengen improve. Karena memang yang gue bilang ya, ketika lu mentalnya belum sehat, lu juga ngeliat orang lain tuh susah untuk clear gitu. Kayak lu tuh masih belum bisa bedain ini orang tulus gak ya, ini orang tuh niatnya baik gak ya. Itu lu belum bisa clear ketika mental lu belum clear gitu, pikiran lu belum clear, hati lu belum clear. Kayak lu bakalan banyak salah menilai seseorang gitu. Makanya kalau gue bisa ngasih saran atau masukan sebelum lu terjun ke dunia relationship apalagi nikah, coba pahami dulu diri lu, sehatin dulu mental lu gitu. Walaupun ini proses yang seumur hidup, tapi minimal lu tuh mencapai level tertentu yang dimana lu tuh bisa clear gitu, ngeliat orang lain, ngeliat diri lu gitu. Dan semenjak gue mulai menerima diri gue itu ya, gue mulai jujur ya, akhirnya gue cepet gitu improve-nya, gue cepet berkembangnya. Dan gue tuh waktu kuliah sempet males belajar, jadi emang gue ngerasanya kayak kuliah tuh gue pengen main, karena waktu main gue udah hilang kan waktu kecil gitu.
Jadi gue tuh salah persepsi gitu. Gue kan gak suka tuh ibu gue nyuruh gue ranking 1 terus. Gue pikir gue itu gak suka belajar gitu. Ternyata gue bukan gak suka belajar, tapi gue gak suka kompetisi. Jadi gue tuh gak suka kalau disuruh ngalahin orang lain gitu. Gue tuh lebih suka kayak misalkan sukses tuh sukses semua gitu. Gue misalkan bisa bantu orang buat lebih sukses juga gitu. Jadi memang jiwa kompetisi gue tuh kecil gitu. Gue tuh lebih suka bekerja sama gitu, berkolaborasi gitu, bersama-sama kayak gitu. Sedangkan kan kalau untuk jadi ranking 1 ya gue harus mengalahkan orang gitu. Gue main game aja ya, gue nggak bisa. Gue jarang banget nonton film action kecuali tujuannya buat belajar negosiasi atau belajar strategi, baru gue mau nonton film action. Kalau enggak, gue nggak mau karena capek. Gak tega gue ngelihat orang-orang yang dipukulin gitu, yang jatuh. Itu gue ngerasanya itu sakit banget deh gitu loh. Gak bisa, gue capek. Terus gue juga makanya main game juga nggak main game yang war perang-perang gitu karena nggak tega. Gue tuh bahkan bukan cuma di dunia nyata untuk nggak tega melakukan sesuatu yang bersifat kekerasan ya. Bahkan di game dan di film pun gue tuh kurang suka. Gitu. Jadi kadang kalau gue juga lagi riset kasus gitu atau nonton film-film yang thriller itu biasanya ya bagian gore-gore ya pasti gue tutup sih mata gue gitu. Gak bisa gue kayak gitu. Jadi penting ternyata untuk menerima diri sendiri gitu, untuk jujur tentang kekurangan, kelemahan, untuk mau mengevaluasi juga apa sih pola yang kita lanjutin dari orang tua gitu yang sekiranya tuh ya negatif gitu, dan kalau bisa sih jangan dilanjutin gitu. Karena banyak banget orang yang terus-terusan ngelanjutin bertahun-tahun gitu tanpa menyadari hal tersebut karena nggak hidup dalam kesadaran kayak gitu. Kalau sekarang sih malah gue tuh suka disuruh marah karena saking jarangnya marah. Jadi yang tadinya sangat emosional dan kalau ngamuk jelek itu gue sudah mulai tenang gitu. Karena hati gue juga sekarang udah tenang gitu, udah damai, udah. Gue tuh gak suka banget berantem, gak suka ribet gitu. Gue lebih sukanya ketawa sih, bercanda gitu, ngobrol. Kayak gitu. Dan soal fatherless ya, gue juga kan dari masa kecil fatherless. Itu gue tuh pernah di fase gue nggak pengen nikah karena gue ngerasa, gue kan ngeliat dari keluarga gue ya, ternyata punya suami dan punya bapak tuh nggak berguna gitu, nggak ada bedanya gitu. Maksudnya itu tuh pemikiran gue waktu gue masih kecil ya, bukan sekarang. Itu berbeda. Cuma berjalannya waktu kan gue belajar tuh, pada akhirnya tuh ternyata tuh gue salah gitu mindset gue kayak gitu. Ya kan bapak gue, cowok lain tuh cowok-cowok lain gitu. Kalau gue ngomong kayak yang tadi berarti gue tuh over generalisasi, yang dimana itu nggak sehat. Jadinya gue nanti nggak memperlakukan pasangan gue dengan baik kalau gue itu terus-terusan berpikir dia itu pasti kayak bapak gue gitu. Makanya gue selalu mencoba, bahkan kalaupun gue abis putus, gue tuh nggak pernah menganggap dia tuh pasti kayak mantan gue gitu. Jadi gue tuh selalu memulai dengan pemikiran yang baru, dengan ya hal yang lebih positif gitu, bahwa kalaupun gue ada kenangan buruk, orang yang baru ini tidak sama gitu dengan sebelumnya kayak gitu. Kalau sekarang sih gue gak takut ya untuk menikah gitu. Cuma mungkin gue belum nemu yang cocok aja. Tapi kalau ditanya apakah mau menikah, mau gitu. Nggak, kalau dulu tuh nggak mau sama sekali. Bahkan kayak gue tuh dulu pacarnya tuh lebih muda terus gitu, karena gue tuh takut ntar kalau pacaran sama yang tua
nanti gue diajak nikah gitu. Bisa sampai segitunya gitu loh. Makanya gue sangat mengapresiasi pria-pria tuh yang udah mau mulai belajar gitu ya, memantaskan diri, memperbaiki diri untuk menjadi suami dan ayah yang baik gitu. Wah, luar biasa gitu. Dan gue sih sekarang sudah clear ya dalam melihat pria gitu, bahwa gue memang sudah bisa secara tulus mendukung, menghargai gitu, respect, juga mensupport gitu. Gue sudah, karena gue pun sudah memaafkan bapak gue juga gitu. Gue udah bahas juga ya di video sebelumnya, gue sudah berdamai dengan itu semua. Bahkan gue juga udah bisa jadiin itu jokes yang kalau gue lihat film terus bapaknya baik, terus tiba-tiba gue tuh berlinang air mata. Abis itu gue ketawa-ketawa karena pasti gue mikir, ini yang normal bapak gue apa bapak dia ya gitu. Kok ada bapak yang sayang banget sama anaknya ya gitu. Karena ketika lu sudah berdamai sama sesuatu tuh, lu bahkan udah bisa tertawa gitu, dan jadiin itu tuh udah jadi bukan sesuatu yang menyedihkan gitu. Lu udah santai dalam melihat hal tersebut gitu. Sampai detik ini pun gue masih terus belajar, masih terus berusaha untuk tetap sehat ya secara mental gitu. Cuma dengan belajar itu adalah sebuah metode membuat lo menjadi feel better dan lebih sehat secara mental gitu. Pesan gue yang penting itu pokoknya jangan, lo harus bisa sangat mengevaluasi diri gitu ya. Dan sebenarnya gue tahu sih kenapa kalau kita tuh kalau pacaran gitu ya, kebanyakan itu pengen ngerubah orang. Itu tuh karena dari masa kecil kita gitu kan, kita pun dirubah-rubah gitu sama orang tua kita tuh. Jadi kita berpikirnya ketika kita punya pasangan pun, pasangan tuh untuk kita rubah-rubah gitu kan, padahal itu tidak sehat hubungan yang seperti itu. Kayak gitu, makanya banyaknya yang susah mensupport pasangannya karena dipikirnya itu ya bukannya support, harusnya dia ngikutin maunya gue, bukan gue support apa yang dia mau gitu kan. Padahal yang sehat itu adalah saling mensupport, saling menerima, saling memahami gitu, saling mendukung impian, mendukung cita-cita, mendukung tujuan, visi misi gitu. Terus apa lagi ya? Oh iya, jadi gue juga menyadari bahwa gue itu kalau ngomong tuh ya bisa kalau dulu tuh bisa pedas banget gitu. Mas sekarang juga gue masih bisa. Cuman kayak makanya gue tuh sangat menahan diri gitu. Jadi kalau gue tahu wah ini gue bakalan ngomong gak baik nih, gue tuh bakalan lebih memilih untuk diam. Apalagi kalau gue sayang sama orangnya, gue respect sama orangnya. Ketika gue tahu gue bakal ngomong gak baik yang menyakiti, itu gue lebih baik diem gitu. Semoga bermanfaat dan ada yang bisa lo ambil. Kalau ada pertanyaan boleh di share di kolom komentar ataupun masukan tentang konten lain gitu.